Mungkin bagi teman-teman yang belum dipanggil instansinya untuk mengikuti Latsar, tentunya bertanya-tanya, kapan sih Latsar CPNS di tempat saya bekerja akan diadakan. Jadi Latsar itu nanti diadakan di lembaga diklat ya teman-teman ya. Istilahnya itu sekolah ya, kampus seperti itu. Jadi yang menyelenggarakan bukan instansi, melainkan lembaga diklat. Nah, lembaga diklat biasanya kalau di Pemda itu adanya di provinsi, di BPSDM provinsi seperti itu. Namun ada beberapa instansi atau Pemda yang mempunyai lembaga diklat tersendiri. Misalkan kayak di Pemda Cilacap itu ada dia punya lembaga diklat sendiri karena dia punya Widya Iswara sendiri. Tetapi tidak banyak Pemda yang memiliki lembaga diklat sendiri. Rata-rata dia dikirimkan ke tingkat provinsi maupun di lembaga diklat punya kementerian. Seperti itu. Kalau kami di Purworejo itu selain di BPSDM di Provinsi Jawa Tengah, kadang kalau misalkan pesertanya banyak, kita kirimkan ke Bapelkes Salaman yang ada di Magelang dan di PPSDM Kemendagri Yogyakarta. Seperti itu. Itu kalau jumlah pesertanya banyak. Jadi lembaga diklat ini selain ngurusi Latsar, itu juga ada pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis, dan pelatihan fungsional. Makanya penyelenggaraan Latsar itu nantinya akan dibuat angkatan-angkatan teman-teman. Satu angkatan itu 40 orang. Nah, biasanya Pemda itu ketika teman-teman sedang tes SKD itu dari bidang diklat yang ada di BKPSDM itu mengusulkan ke lembaga diklatnya. Jadi sudah antri teman-teman. Enggak, teman-teman lulus baru di ini ya apa dipesankan ke lembaga diklat itu tidak, tetapi sudah jauh-jauh hari dari tahun kemarin itu sudah dianggarkan seperti itu daftar antriannya, sehingga ketika teman-teman lulus sekarang itu sudah masuk dalam waiting list yang ada di lembaga diklat, jadi tinggal ditunggu saja pemanggilan latsarnya. Nah, ini di lembaga diklat ini ada yang di level kementerian. Jadi kalau di level kementerian ini setiap kementerian pasti punya lembaga diklat tersendiri. Misalkan kayak di Kementerian Kesehatan itu ada Bapelkes, Balai Pelatihan Kesehatan. Kalau di Kemendagri itu ada PPSDM, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nanti tiap regional ada PPSDM-nya sendiri-sendiri. BPS ada Pusdiklat, Kemenkeu ada Pusdiklatnya juga. Jadi setiap kementerian atau lembaga itu punya. Makanya kadang penyelenggaraan Latsar yang ada di kementerian itu lama, teman-teman. Karena mereka punya lembaga diklatnya cuma satu, tetapi yang harus didiklatkan banyak. Seperti itu. Beda kalau di Pemda, Pemda itu kan kecil ya. Apalagi rekrutmen CPNS kemarin itu juga nggak banyak-banyak amat gitu. Yang banyak itu P3K. Jadi ketika dikirim itu juga fleksibel. Kalau misalkan di BPSDM yang ada di provinsi itu sudah penuh, maka akan dikirimkan ke lembaga diklat lainnya yang terdekat. Seperti itu. Jadi lebih fleksibel untuk yang di Pemda. Makanya di Pemda itu dapat jadwal latsar itu lebih cepat dibandingkan kementerian. Namun itu juga kembali lagi ke panitia yang ada di instansi masing-masing. Dia gercep atau enggak. Kalau dia gercep ya pasti dapat jadwal di awal-awal. Seperti itu. Oke, jadi seperti ini gambarannya teman-teman dari Pemda atau Pemkab Pemkot itu kirimkan ke lembaga pelatihan ke BPSDMT
provinsi misalkan. Nah, nanti mereka itu bikin angkatan-angkatan, teman-teman. Angkatan satu, angkatan dua, angkatan tiga. Nah, biasanya itu sekarang dioplos. Jadi kadang itu seringnya ya, bukan kadang lagi seringnya setiap angkatan terdiri dari beberapa Pemda, tidak murni satu Pemda. Misalkan kalau yang ada di Jawa Tengah itu ada Pemkab Brebes, Pekalongan, Tegal, kemudian ada Solo, ada Boyolali, gabung jadi satu. Jadi nggak satu Pemda aja dalam satu angkatan. Nah, ini tantangannya ketika teman-teman dalam satu angkatan itu ada beberapa Pemda, maka ketika ada tugas, nah ini ketika ada tugas kelompok terutama ya, teman-teman harus harus ini ya bisa bisa cepat adaptasi lah, belajar kelompoknya seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian untuk Latsar tahun 2025 ini eh, paling lambat itu Oktober, teman-teman. Jadi kalau misalkan Oktober teman-teman belum ada jadwalnya, berarti kemungkinan besar latsarnya tahun depan, mulai Januari tahun depan, seperti itu. Karena latsar itu waktunya adalah 3 bulan lamanya, teman-teman. Jadi kalau misalkan yang besok siapa ya? Sebentar. Jadi kalau misalkan teman-teman di instansinya kok bulan Oktober belum ada jadwal, berarti kemungkinan besar diselenggarakan di awal tahun. Bisa karena lembaga diklatnya penuh atau karena efisiensi anggaran. Sama kayak di tempat kami untuk CPNS 2024 kemarin ya, ini akan dilaksanakan di Januari, teman-teman. Jadi sudah pesan nanti lansarnya di bulan Januari. Kalau yang 2025 ini kita selenggarakan, kita kirimkan itu yang IPDN. Yang CPNS IPDN itu ada 2 orang, sudah selesai. Seperti itu. Ya memang karena banyak efisiensi anggaran, teman-teman. Oke. Nah, sebelum teman-teman akan dilaksanakan latsar, itu biasanya akan diadakan sosialisasi terlebih dahulu. Kapan nanti akan diselenggarakan pelaksanaan latsarnya. Teman-teman nanti masuk dalam angkatan keberapa, itu nanti akan disosialisasikan seperti ini, seperti pada gambar. Nah, kemudian teman-teman yang sedang hamil atau ada yang sakit, nah ini nanti wajib untuk laporan ke panitianya. Tujuannya adalah untuk membagi membagi angkatan-angkatan yang periodenya tidak ini ya, tidak bertabrakan dengan jadwal HPL misalnya, atau jadwal teman-teman akan mau operasi atau mau mau ini ya apa rawat jalan seperti itu. Jadi panitia itu berupaya biar teman-teman semuanya bisa mengikuti latsar dengan lancar. Meskipun di tengah jalan ada yang sakit, ada yang hamil, dan lain sebagainya, gimana caranya tetap bisa mengikuti latsar dengan baik. Biasanya patokannya adalah ketika tahap klasikal, yang 6 hari itu memang tidak bisa nggak bisa ditawar lagi, harus harus ikut. Beda kalau misalkan sesi Zoom meeting itu teman-teman masih bisa diakali, misalkan teman-teman Zoom meeting, misalkan sambil ngantri di rumah sakit gitu ya, itu masih bisa, masih ditolerir seperti itu. Tapi kalau di tahap klasikal, ketika menginap di lembaga diklat itu tidak bisa ditawar lagi, seperti itu. Nah, kemudian setelah teman-teman
mengikuti sosialisasi Latsar itu akan ada surat pemanggilan peserta. Contohnya seperti ini. Nah, siapkan teman-teman berkas-berkas syaratnya. Ini di sini sudah ditulis surat tugas dari kepala dinasnya ya, pejabat yang berwenang, kemudian fotokopi SK CPNS, dilegalisir satu lembar, kemudian surat perintah SPMT, fotokopi ijazah terakhir, pas foto 4 kali 6 sebanyak 3 lembar. Ini biasanya untuk STTPL-nya ya. Kemudian surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah, surat keterangan badan sehat dari dokter pemerintah. Kalau yang surat keterangan badan sehat ini nggak bayar yang mahal itu nggak. Ini cuma surat keterangan badan sehat aja teman-teman, yang murah lah di bawah 100.000.